Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azanullah wa iyyakum, alhamdulillah atas segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di pagi kali ini alhamdulillah masih diperjumpakan Allah untuk bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian. Sholat subuh berjamaah itu adalah sesuatu yang berat, yang Nabi sabdakan asbabul salat ala al-munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Karena di masa Nabi orang-orang munafik itu hanya mau salat di waktu terang, zuhur, asar, maghrib. Kenapa? Agar eksistensi mereka diakui oleh Nabi dan sahabat. Ya. Tapi ketika gelap, isya dan subuh, tidak ada penerang, maka mereka tidak perlu hadir. Kenapa? Enggak kelihatan. Berarti kehadiran mereka itu hanya untuk pengakuan. Ya, barakallahu fikum. Dan juga di kala subuh itu orang lagi enak-enaknya tidur. Apalagi kalau semalam habis hujan. Apalagi kalau malamnya jam 2 ada bola. Udah. Ya. Nah, yang ini harus menjadi suatu hal yang diperhatikan ya Bapak-bapak semua. Apalagi saya lihat di balik hijab ibu-ibu juga banyak yang sholat subuh di masjid. Masa bapak-bapaknya kalah sama ibu-ibu? Nah, ya, dan ini sangat disayangkan kalau ada orang yang terus-menerus tidak ke masjid sholat subuh. Itu bahaya, bahaya itu, ya. Apalagi kalau rumahnya dekat masjid, itu bahaya lagi itu. Bahaya. Jadi bahayanya double-double tuh. Udah istiqomah ya di jalan yang salah itu. Istiqomah nggak ke masjid itu salah itu namanya. Ya, barakallahu. Ya, yang di rumah itu sholatnya kaum wanita. Barakallahu. Nah, kita sampai ke hadis yang ke-22 dan hadis 22 dulu ya. Ya, al-hadis as-sani wa ishrun. Ya, hadis ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah, ya, dari sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah, tapi nama kunyahnya Abdullah. Berarti nama anaknya Abdullah, nama bapaknya Abdullah. Abi Abdullah Jabir bin Abdullah. Ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, bapaknya juga sahabat. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu shalawatil maqtubat wa sumtu Ramadan. Wahai Rasulullah, apa pendapat Anda jika saya sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, wa ahlaltul halala wa haramtul harama, saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan saya tidak menambah sedikit pun dari hal tersebut. Adkhulul jannata, apakah saya bisa masuk surga? Qala na'am, kata Nabi, ya.
Qala wallahi la azidu ala dzalika syai'an. Rawahu Muslim. Kata orang tadi, demi Allah, kalau begitu saya nggak akan menambah apapun dari kewajiban tadi. Cuma itu aja. Kalau datang waktu sholat saya sholat, waktu puasa saya puasa. Ya, kemudian saya halalkan yang halal, haramkan yang haram. Kata Imam Nawawi, makna haramtul harama ijtanabtuhu. Makna saya mengharamkan yang haram bukan sekedar meyakini itu zina haram, korupsi haram, minum khamar haram, narkoba haram. Bukan cuma itu, saya jauhi. Wa makna ahlaltul halal, makna saya halalkan yang halal bukan sekedar meyakini nikah halal, jual beli halal, semua itu halal, ya. Bukan maksudnya itu apa? Fa fa'altuhu mu'taqidan hillah. Ya, yaitu saya melakukannya dengan meyakini akan kehalalannya. Ini penting sekali. Baik. Nah, kemudian hadis ini dijelaskan. Kalau saya menggunakan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza rajul qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alu araita ay akhbirni ya Rasulullah. Orang tersebut ketika dia bertanya, apa pendapat Anda? Maksudnya coba kasih tahu kepada saya wahai Rasulullah. Idza shallaitu shalawatil maktubah. Apabila saya sholat 5 waktu. Maksudnya apa? Ikhtasartu ala shalawatil khams wa lam atanaffal. Maksudnya apa? Saya cuma sholat wajib 5 waktu aja. Saya enggak pakai sholat sunnah. Subuh tadi udah enggak pakai sholat sunnah. Zuhur enggak ada qobliyah ba'diyah. Asar enggak ada qobliyah. Maghrib ya udah saya enggak pakai ba'diyah atau qobliyah juga boleh. Isya aja saya enggak pakai ba'diyah atau qobliyah juga boleh. Saya cuma itu aja, sholat 5 waktu aja. Gimana? Wasumtu Ramadan, yakni iktasartu alal fardi wa lam asum tatawuan. Saya cuma sholat di bulan Ramadan saja. Saya hanya mencukupkan sholat di bulan Ramadan. Saya nggak pakai puasa kayak apa? Sholat apa namanya? Puasa di bulan Ramadan. Saya nggak pakai puasa sunnah. Ya, nggak pakai sunnah. Nanti 9 Dzulhijjah. Kemarin Muharram. 3 hari tiap bulan, Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah. Ya, enggak pakai puasa Syawal. Ya. Taqattu hillah. Kemudian saya halalkan yang halal, taqattu hillah wa fa'altu. Saya meyakini yang halal saya lakukan semampu saya. Saya yakini nikah halal, jual beli halal. Ini perhatikan Bapak-bapak ya. Karena dalam pembahasan akidah di antara bentuk kemurtatan adalah meyakini haramnya sesuatu yang jelas yang telah pasti dalam Islam kehalalannya. Sebaliknya juga salah satu bentuk kemurtatan adalah meyakini halalnya suatu hal yang telah jelas dalam syariat akan keharamannya, atau yang pada kasus-kasus yang dalam syariat disebut ma'lum minad din bidarurah, sesuatu yang telah jelas status hukum sesuatu tersebut secara pasti dalam Islam yang tidak boleh siapapun tidak tahu akan statusnya. Haramnya zina, semua orang mesti tahu. Gak boleh dia, saya pikir zina halal, gak bisa. Khamar haram, gak boleh dia berpikir, saya pikir khamar halal. Ketika dia berzina, kemudian ditegakkan had kalau ada syariat Islam. Mau dirajam kalau dia sudah menikah. Dia nggak bisa. Saya pikir zina boleh-boleh aja kalau suka sama suka. Saya pikir ya nggak boleh kalau sama pelacur. Kalau suka sama suka, saya pikir boleh. Berarti kasih udur dong, udur bil jahal, udur ketidaktahuan, nggak bisa. Tetap dikenakan had, rajam. Nggak diterima dakwaan dia, saya tidak tahu. Ini namanya maklum minad din bidarurah. Maka kalau ada orang yang meyakini zina halal, kafir. Belum lama ini, belum lama, baru 3-4 tahun lalu, ada seorang dosen dari Universitas UIN di Yogyakarta menulis disertasi untuk doktoralnya, yaitu halalnya perzinahan yang didasari suka sama suka. Pernah dengar nggak?
Maka yang seperti ini nggak syak lagi kafir, nggak ragu lagi kafir, ya, nggak ragu lagi kafir. Mencuri haram jelas, diketahui statusnya. Ini maklum minati bidarurah. Kalau ada yang meyakini mencuri mah boleh-boleh aja, nggak bisa. Nah ini, ya kalau ada yang meyakini kafir. Mencuri yang boleh itu apa? Bukan mencuri. Seorang suami memberi nafkah ke istri, si istri kurang memang betul-betul kurang, diambil diam-diam oleh si istri, itu boleh. Dan sekarang hadis Hindun, hadis Aisyah yang menceritakan Hindun istri Muawiyah, istri Abu Sufyan, ya, yang menceritakan Abu Sufyan kalau memberi ke istrinya kurang, kebutuhan sehari 100.000, dikasih cuma 50.000, kurang, anak-anak banyak makanya ngambil diam-diam. Nah, itu tidak dikategorikan ya mencuri. Nah, ya baik, cuma ambilnya hanya sebatas kebutuhan. Yang ngambil, wah ada pego nih, lumayan lebihan gocap. Nah, jangan, ya hanya sebatas kekurangan dari yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Ya, baik Pak. Berarti ibu-ibu kalau nemu duit bapaknya lagi nyetrika, gonimah nih, gonimah. Rezeki anak soleh nih, ya kalau anak soleh balikin. Bang, Pak, nih duitnya nih. Halal buat saya, enggak, ya udah balikin. Halal buat saya, udah ambil, nah baru halal betul. Jangan rezeki anak soleh. Soleh apa? Rezeki anak salah. Bukan soleh itu, ya. Kecuali suaminya ngasih kurang, ya. Udah ngasih sehari 30.000, padahal kebutuhan 50.000. Udah gitu bilang lagi, hemat-hemat ya, kalau ada lebih tabung. Mana? 30.000 hari gini tinggal ibu kasih. Hah? Gimana beli gas, beli minyak goreng, beli baik. Ya. Nah. Ya. Wa ahlaltul halala ay taqatu hillah wa fa'altuhu wa tanawaltu al-halala wa tamatta'tu bihi. Ya, yaitu saya meyakini akan kehalalan sesuatu yang halal, saya melakukannya. Nah itu. Menikah halal. Kalau ada orang yang meyakini menikah haram, kafir dia. Hah? Poligami itu hukumnya, bahasanya di poligami di viral di sini. Pak Edi nih. Poligami. Polig. Habis beredar tuh ada tulisannya mempercayai seluruh isi Al-Quran, tapi poligami menolak gitu. Di situ ditulis kafir dan bisa dan murtad. Nah, kemarin pas. Iya. Poligami hukum, nggak apa-apa sih Pak ya. Hujan panas, santai slow. Masih adem nih subuh, cuaca adem hati panas dengar poligami. Waduh, slow. Lagi pula suaminya udah kakek kok. Aman lah. Setengah dia. Ya Pak. Pak memang masih mau nambah Pak. Usia udah berapa Pak? Udah nambah, udah 79. Hah? 79. Usia 79, semangat 27. Ya. Setuju. Saya bahas ya dari sisi hukum aja. Saya nggak mau motivasi. Gitu. Ya, cuma kasih tahu. Nggak boleh nih kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Apalagi ada yang nanya. Ya, poligami hukumnya itu halal. Statusnya apakah sunnah atau mubah? Udah itu aja. Ya. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita yang kalian sukai.
Jadi yang kita sukai, kalau mau poligami kita suka sendiri, bukan istri yang milih. Kalau istri yang milih, pilih nenek-nenek. Kamu poligami boleh, istri yang pilih ya nenek-nenek 81. Gimana mau poligami? Yang disukai oleh kita. Ya, 2, 3, 4, 4. Ya, 2, 3, 4. Bahkan berdasarkan ayat ini, seorang ulama Saudi, mufti Saudi Arabia puluhan tahun silam, namanya Syekh bin Baz. Beliau mengatakan, Syekh bin Baz mengatakan, hukum asal menikah adalah poligami. Kenapa? Karena Allah sebutin 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu. Yang satu kapan? Ayat berikutnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takutnya berbeda, Pak. Kalau kalian takut untuk berlaku adil, cukup 1 saja. Berarti yang nikahnya 1, ya memang diliputi rasa ketakutan. Takut apa? Berlaku tidak bisa berlaku adil. Kenapa? Kalau nggak adil, nanti bahaya. Kata Nabi SAW, man kana lahu zaujatan. Siapa yang punya 2 istri? Ini 2 aja dulu, nggak usah ngomongin 3, 4, 2 aja dulu. Ya. Famala ila ihdahima. Tapi dia condong kepada salah satu dari istri tadi. Ja'a yaumul qiyamah wa shiqquhu mahil. Datang dia pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring sebelah, stroke. Jadi dibangkitkan di hari kiamat, badannya miring sebelah. Nah, adil dalam poligami cuma 2, bukan 3, bukan 4, cuma 2 aja. Yang pertama, adil dalam berbagi malam. Yang kedua, adil dalam nafkah. Ya, jangan sampai istri 1, ya, istri pertama dalam sebulan 26 hari, istri kedua 4 hari. Protes. Nah, nggak boleh, ini nggak adil. Udah nikah, perhatiannya ke istri muda. Perhatian apa? Nafkah. Istri pertama ditelantarin. Nah, ini kacau yang kayak gini. Nah, adil dalam masalah cinta itu nggak dituntut ibu-ibu. Kok ibu-ibu aja sih? Bapak-bapak, ya. Adil dalam masalah cinta nggak dituntut. Bahkan Nabi istrinya kan banyak tuh. Ada Sofia, ada Hafsah. Ya. Ternyata Rasulullah SAW bicara ke kaum pria. Ini ngomong ini ke kaum pria, bukan ke istrinya. Nabi katakan, Aisyah ahabbu ilayya. Aisyah adalah istri yang paling aku cintai. Tetapi dalam keadilan tadi, dalam 2 hal tadi, nafkah dan berbagi malam, Nabi adil. Tapi dalam masalah cinta, nah itu biasa, ada yang betul-betul di hati lebih besar. Apalagi yang menemani dari awal biasanya ya, itu nggak apa-apa. Apalagi yang nggak dituntut adil, hubungan badan. Istri 1 habis melahirkan nih, pas 40 hari. Istri kedua belum nggak melahirkan, nggak haid, masa mesti impas? Awas ya, soalnya jangan hubungan badan. Sini perek, soalnya juga perek. Loh. Wah. Terus fungsi poligami itu apa? Fungsi poligami untuk menyelamatkan pria terjatuh ke dalam fahisyah. Akhirnya poligami nggak diizinin. Lihat orang kafir pada punya selir, selingkuhan, jajan, na'udzubillah. Ya. Ada pengacara terkenal, orang kaya di Indonesia, yang cincinnya berlian semua. Dia nggak boleh poligami. Akhirnya dia ngomong sendiri sama siapa, meeting Zoom waktu itu sama AA Gim. Ya, dia ngomong sendiri. Loh, saya duit banyak kata dia, fisik masih mampu, nggak boleh di dalam agamanya poligami. Ya udah, punya selir udah banyak. Ya. Itu memang fitrahnya laki-laki begitu. Nah, ini ibu-ibu boleh nih dengerin ceramah, bukan ceramah, kajian. Saya pernah dengar itu. Ada namanya psikolog, dokter Aisyah Dahlan. Dia telah melakukan riset dan penelitian terkait otak manusia. Kok boleh sih laki-laki beristri 4, wanita tidak boleh?
suami 2, 3, 4, anak siapa ntar tuh? Nah, kalau dia hamil anak siapa? Semua 4 suaminya punya saham. Itu kan repot. Nasab nggak terjaga, ya. Tapi kalau pria, bapak istri 4. Misal kayak misal. Istrinya hamil semua, jelas anak bapak semua. Nasabnya anak bapak semua. Misal. Contoh aja dulu Pak. Contoh aja, ya. Jadi contoh aja udah senang ya Pak ya. Ya. Sampai mana tadi? Dokter Aisyah Dahlan. Di otak manusia itu kata beliau, ini kalau saya nggak lupa, kalau saya sampai ingat, ada namanya hipotalamus. Ya, yang merangsang otak, bagian otak yang merangsang manusia untuk ya hasrat dia terhadap lawan jenis, hubungan seksual. Ternyata hipotalamus laki-laki Allah telah berikan sejak dia lahir lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di otak anak perempuan. Jadi memang gitu. Jadi ilmu sains yang diteliti oleh Dr. Aisyah Dahlan, psikologi itu justru mendukung syariat. Jadi bukannya tabrakan, justru sesuai dengan realita. Apalagi zaman sekarang ketika terjadi perzinahan, pelacuran itu sejak Bani Israel sampai sekarang marak. Kenapa marak? Kok nggak pernah sepi? Prostitusi itu macam-macam. Ada yang bisa di booking online, lihat tuh. Naudzubillah, yang berjajar di pinggir jalan, dari hotel bintang 5 sampai warung remang-remang. Pelacuran itu banyak dan nggak pernah sepi bisnis haram tersebut. Nggak pernah sepi. Kenapa? Ya karena laki-laki cuma dijadiin satu. Akhirnya ketika dia, ya, ini juga kacau ini. Sebenarnya nggak boleh merasa bosan terhadap pasangan. Nggak boleh. Dalam Islam nggak ada namanya bosan terhadap pasangan. Ya kalau bosan terhadap pasangan ya mungkin memang harus ada hal-hal yang diperbaiki. Jarang ngobrol, jarang jalan bareng. Ya. Mesti sering-sering hubungan badan sama pasangan. Ya. Jangan libur hubungan badan. Ya. Jangan libur, kita bukan ratu. Ya, lagi pula diteliti oleh para ahli kalau cowok laki-laki nggak berhubungan badan itu nanti memicu prostat. Nah, hubungan badan. Nah, hubungan badan itu merangsang suami istri tetap harmonis. Ini jarang hubungan badan, akhirnya ya udah ada gap, jarang komunikasi, ada gap. Akhirnya suaminya nggak berhasrat lagi sama istrinya. Ya, coba kalau ada 2 istri, 3 istri, 4 istri, enggak kayak begitu. Ya. Hai barakallahu fikum. Nah, ini karena nggak ada poligami, akhirnya ada pelacuran, akhirnya perselingkuhan. Tadi namanya laki-laki, hipotalamus lebih besar kata dokter Aisyah Dahlan itu perempuan bu, bukan cowok. Itu perempuan. Nah, dokter Aisyah Dahlan kata beliau, ya wajar laki-laki poligami karena memang Allah ciptakan lebih besar bagian otak itunya yang untuk merangsang hasrat seksualnya, menikahnya. Ada anak kecil ya, aduh. Anak siapa ini? Gak apa-apa itu ya. Remaja udah balik kayaknya usianya. Udah berapa deh usianya? 15? Hah? Oh udah pulang balik itu mau pulang balik kan? Gak apa-apa. Jadi tahu mau nanti. Oh nikah boleh ya 2, 3, 4 ya. Dari sekarang tahu. Visioner. Anak siapa tuh? Nah, mana bapak aja sini. Nah, jadi begitu ya. Nah, tapi kalau tidak mampu berlaku adil, jangan maksain diri. Yang namanya poligami itu kebutuhan, bukan ikut-ikutan. Karena komporin temannya, ayo. Ini temennya juga kompor. Dia cuma ayo-ayoin orang, dia enggak. Udah kayak calo, ayo. Dia sendiri enggak. Ini biasa nih bapak-bapak ya kan, karena saya juga golongan bapak-bapak juga. Biasa nih bapak-bapak kalau ngumpul, ayo kapan? Apalagi kalau di lingkungannya maaf ada janda.
Pulang sendiri, ayo selamatin. Emangnya kita tim SAR, selamatin. Kita menyelamatkan orang kalau punya kemampuan. Masa menyelamatin orang kelelep nggak bisa berenang, ini kelelep bareng, tenggelam bareng. Ya, jadi mesti punya kemampuan. Kemampuan untuk poligami tadi itu apa? Modal besar untuk bisa berlaku adil. Berlaku adil dalam masalah tadi apa? Masalah berbagi malam dan nafkah. Berarti di sini mesti punya kekuatan. Pertama, fisik. Yang kedua, jangan sakit-sakitan poligami. Badan itu bengek poligami. Aduh, sakit-sakitan poligami. Jalan aja udah sengklek. Kenapa? Asam urat. Ya. Kolesterol tinggi. Diabetes, ya penyakit masmur, berat-berat. Udah kalau gitu udah tahan, mendekatkan diri pada Allah. Udah, nih pertama nih Pak ya, mesti punya kemampuan. Kemampuan di mana? Fisik. Berarti sudah teruji. Nanti dia mau poligami kata istrinya, ya kamu aja berhubungan badan sebulan sekali. Terus kalau mau poligami gimana? Satu istri 2 bulan sekali. Astagfirullah. Mesti punya kemampuan fisik. Yang kedua finansial. Badan kuat, duitnya yang bengek. Gimana? Pensiunan katanya. Pensiunan nggak apa-apa kalau punya investasi yang lain, duitnya yang lain nggak apa-apa. Nah, yang berikutnya Pak, mesti punya mental. Mental ini dibangun di atas apa? Ilmu ini penting. Ilmu harus tahu. Ilmu dia belajar dulu kitab nikah. Di kitab fikih ada tuh namanya Kitabul Qasam, bab pembahasan berbagi terhadap istri. Jadi dia tahu. Ya. Dia ngerti, jangan cuma taunya dalam Islam boleh kok poligami, tapi nggak pernah belajar fikih nikah, dia mesti ngerti. Nah sudah ngerti, ada lagi dia mesti punya mental. Kalau istri pertama ngambek gimana, istri kedua ngambek gimana. Jangan emosional. Istri ngambek biasa loh, orang punya madu, ya. Di madu aja begitu. Istri itu, waduh berat di madu itu, apalagi diracun. Mati. Ya. Berat di madu itu. Ya wajar dia ngambek, dia nangis, dia bla bla. Ya itu. Punya kelihatan mental, jangan langsung wah. Enggak, itu cuma reaksi istri untuk wah, masukan. Nah, itu mesti punya kekuatan mental. Ya, mesti punya kekuatan mental. Balik lagi ke tadi, kok jadi bahas ini panjang. Kalau nggak salah di sini pernah kajian ibu-ibu ada yang nanya itu ya. Ya Pak ya, bulan puasa. Ya, ada dulu. Oh, enggak ya. Kita balik lagi ke masalah status poligami halal. Perhatikan Bapak Ibu, poligami itu bahkan di agama lain itu adalah sesuatu hal yang wajar di agama lain. Ya, saya pernah waktu di zaman dulu ketika studi tour SMP SMP saya di Jakarta, studi tour dulu ke Kesultanan Solo. Ada sama Abdi Keratonnya tuh. Kita waktu masih kecil-kecil tuh SMP tahu nih foto Sultan Solo. Ini bukan Islam. Bahkan ke Keratonan Solo aja sampai hari ini Katolik. Ini bukan Islam. Zaman agama dulu dikasih tahu, nih Sultan ini istrinya 28, selirnya sekian. 28. Yang ini istrinya 40. Waduh, 40. Islam cuma 4, dia nambah 0 40. Nah, gimana? Perhatikan tuh, ya zaman selain Islam memang fitrah. Tapi kalau lebih dari 4 gak mungkin. Makanya ketika sahabat ini dulu zaman jahiliyah belum Islam, beristri 10.
Ketika dia kenal Islam, istri yang 10-nya juga masuk Islam. Akhirnya kata Nabi apa? Ikhtar minhunna arba'an. Pilih cuma 4 aja yang jadi istri kamu. Sisanya kamu cerai. Gak boleh. Kenapa? Karena batas kemampuan pria secara normal itu cuma 4 sesuai dengan syariat. Lebih dari 4 dia gak bisa manajemen waktu, fisik dan seterusnya. Gak bisa. Dia gak bisa mengontrol. Kalau pria bisa punya anak 10 bisa dia kendalikan. Tapi kalau punya istri 10 gak bisa. Kalau istri 1 aja udah begitu, gimana 10? Ya. Nah, kembali ke status pembahasan kita ini. Perhatikan ibu-ibu. Hukum poligami halal. Ya. Jangan dikatakan haram. Ya. Yakini aja ini memang Allah bolehkan. Jangan dibenci, jangan dibenci. Perhatikan, jangan dibenci. Ya, salah satu pembatal keislaman Syekh Muhammad bin Abdullah punya risalah Nawaqidul Islam yang diambil dari buku-buku fikih 4 mazhab. Ada pembatal kelima al-bughdu, benci, gak suka terhadap apa yang Allah turunkan. Allah Ta'ala berfirman di surah Muhammad, di surah Muhammad, nama surat di Al-Quran Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu mereka membenci, tidak suka apa yang Allah turunkan, maka Allah batalkan amal mereka. Maka menjadi kafir. Kalau ada orang, saya nggak suka poligami, murtad dia. Makanya ibu-ibu mesti redo dulu kau. Kalau ibu-ibu nggak mau dipoligami, bilangnya begini. Silakan poligami boleh, dalam Islam boleh. Yang penting jangan suami saya. Gak apa-apa. Dia cuma gak suka kalau suaminya yang poligami. Tapi diyakini poligami itu boleh. Tetangganya poligami, ya memang boleh kok. Adiknya poligami, ya memang boleh kok. Adik laki-lakinya poligami, ya memang boleh kok. Lihat orang lain poligami, artis memang boleh kok. Tokoh agama memang boleh kok. Pejabat negara memang ada. Dulu iya, Soekarno tuh istrinya banyak. Ya, Soekarno. Jenderal Ahmad Yani itu istrinya 2. Ketika ditembak PKI itu lagi di pos 1. Wah, pos 1. Dulu emang begitu. Butin aja yang resek. Tahu suaminya mau poligami atau udah poligami, nggak tahu dah itu ya. Langsung dia ngacak-ngacak amandemen. Bikin peraturan. Setiap pegawai negeri, dia macam-macam ngurusin aparatur negaranya. Yang sipil itu silakan sama. Bapak dulu ya. Ada peraturannya kan? Ada. Ya. Nah, ibu-ibu kalau melihat poligami memang boleh kok. Pejabat poligami memang boleh kok. Artis poligami memang boleh kok. Tapi suami saya poligami, oh no, jangan. Ya silahkan dia mau begitu. Itu urusan internal rumah tangga masing-masing. Ya tinggal urusan dia sama suaminya dah. Kata suami, kenapa nggak boleh? Ya pokoknya yang penting si ibu ini tetap meyakini poligami halal. Kafir tadi. Ini dijelaskan oleh Syekh Razi. Ya, Syekh Abdul Aziz Al-Raji menjelaskan yang wanita yang seperti ini tidak kafir. Kapan dia dikategorikan kafir? Kalau diyakini ya haramnya sesuatu yang telah jelas halal. Paham sini ya? Dia bisa kafir. Begitu. Dia nggak suka, dia bentuk, bukan bentuk batuk. Itu nggak ikhlas. Hah? Batuk itu menurut tafsir. Menurut Anda tidak ikhlas. Oh, awas ya. Coba aja. Ingat anak ini. Itu tafsirnya itu semua ada. Ya. Baik, tenang aja Bu. Suaminya di sini udah senior semua. Ya, saya baru itu. Ya, jadi memang demikian ya. Ya.
Dahulu pernah guru saya Syekh Hamid Akram Al-Bukhari, ketika kita khataman majelis sama kitab Al-Muwatta, Syekh Hamid Akram Al-Bukhari ketika bahas poligami, beliau mengatakan begini, ya, tidak diketahui ada seorang sahabat yang tidak poligami. Tidak diketahui, bukan mengatakan semua sahabat poligami, tapi tidak diketahui ada sahabat yang tidak poligami. Kalau ada, coba siapa? Ya, Utsman bin Affan menikah sekian kali. Ya, Ali bin Abi Thalib menikah sekian kali. Enggak poligami ketika masa Fatimahnya. Ya, ini jadi tidak diketahui. Bahkan beliau mengatakan di masa salaf dahulu mereka selalu menghitung masa iddah kalau ada janda yang suaminya meninggal atau bercerai, dihitung masa iddahnya. Ketika berakhir masa iddah mereka langsung maju. Bahkan di masa sahabat Ummu Salamah suaminya wafat, Abu Salamah. Ternyata ada sahabat yang hitung masa iddahnya, nggak tanggung-tanggung sahabatnya siapa yang hitung masa iddahnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dihitung, wow, udah 4 bulan 10 hari ini mau maju. Ternyata Abu Bakar tahu Rasulullah SAW juga menghitung masa iddah. Akhirnya Abu Bakar kalah. Begitu. Ya, dan juga para wali demikian. Hafsah, ya, ketika sudah tidak bersama suaminya lagi, langsung menawarkan putrinya, ditawarkan oleh Umar bin Khattab putrinya kepada Utsman. Ya, kepada Utsman. Tapi Utsman gak mau, ternyata dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu. Mereka para salaf dahulu kalau ada janda dihitung masa iddahnya. Ketika berakhir masa iddahnya mereka lamar. Jangan melamar ketika masih masa iddah, Pak. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, dalam pembahasan fikih nikah, perhatikan ini. Kalau dia dicerai talak 1, talak 2, masih talak 1, masih talak 2. Ya, dan masih masa iddah, itu haram meminang dia. Apalagi sudah berani jalan bareng, melamar, itu haram. Ini lagi masa iddah, talak 1, talak 2, nggak boleh dilamar, nggak boleh. Kenapa? Karena suaminya masih punya hak rujuk. Ini masih masa iddah, suaminya rujuk nggak perlu akad baru kalau masih talak 1, talak 2. Kecuali sudah berakhir masa iddah, baru suaminya nikah dengan akad baru. Ini masa iddah nggak boleh dilamar perempuan yang talak 1, talak 2. Ketika berakhir masa iddah baru boleh, berakhir masa iddah. Nah, kalau talak 3 kan udah nggak mungkin balik. Ya, sudah tidak mungkin balik di talak 3. Di masa iddah, orang lain pun nggak boleh melamar si wanita yang masa iddah tadi talak 3 kecuali dengan ta'rif. Apa itu ta'rif? Sindiran atau bahasa kita sekarang kode keras. Tapi nggak boleh sorohah. Ini ada tetangga dicerai sama suaminya. Oh, dicerai dia, talak berapa? Talak 3. Hah? Talak 3? Wah, ada peluang nih. Ada peluang nih buatnya. Prihatin, ada peluang nih. Misal, ya. Dia nggak boleh, Mbak, nikah sama saya mau nggak? Nggak boleh dia begitu, haram. Ya, dia mesti pakai sindiran. Ya, sindiran, kode. Kode, Mbak jangan pulang kampung, gak apa-apa di sini aja. Nanti masalah Mbak dan anak-anak biar saya ngurus. Tuh udah kode, tuh udah paham. Gak usah lagi tuh si Mbaknya. Maksudnya apa? Ya, tell me nih Mbak ini. Ustaz, Ya. jadi kembali ke cerita video itu tadi, sebetulnya kalau nggak salah dia tidak menyebutkan mengharamkan Video apa ini Pak? kita membahas video, ada video yang kalau nggak salah ya Ustaz apa, Imam bin Bas itu. Iya, bin Bas. Jadi kalau nggak salah video itu menyebutkan membenci poligami atau apa istilahnya lebih menganggap tidak poligami lebih baik daripada poligami. Itu
sudah dijatuhkan kepada kafir gitu. Ya. Dia bukan mengharamkan. Gitu. Apalagi mengharamkan. Nah, ini dia belum mengharamkan, apa sudah termasuk kafir itu apa? Apalagi mengharamkan. Nah, dia tidak mengharamkan. Dia tidak, Baru nggak suka. Baru bilang. Nah, baru nggak suka aja udah kafir, apalagi mengharamkan. Apalagi mengharamkan. Babil aula. Ya, apalagi kalau mengharamkan. Meyakini saya nggak suka poligami. Nggak suka apa? Sayanya yang nggak suka poligami atau saya nggak suka syariat poligami. Gitu. Beda Pak ya? Beda Pak. Dibedain kasusnya. Ada orang, ente kan mampu, fisik oke, finansial oke, istri juga sudah setuju, silahkan, kata istrinya. Kata dia, saya nggak mau saya poligami, nggak suka saya poligami. Itu nggak kafir dia. Saya nggak suka kalau saya poligami, gitu. Kenapa? Karena saya anak-anak, karena saya ada perempuan saya, karena saya mau. Nah itu nggak kafir. Tapi kalau dia bilang, apa poligami? Gak cocok zaman sekarang poligami. Nah itu mereka. Syariatnya. Paham sih ya? Sama kayak ibu-ibu bilang, silakan poligami, saya gak benci, tapi suami saya poligami. Nih kata istri. Nah, apakah si istri ini, perempuan ini benci poligami? Dia cuma benci kalau suaminya ya tidak kafir. Ya, baik. Saya pahami ya. Ini dibahas poligami. Nah, jadi sesuatu yang telah jelas halal harus diyakini. Agama lain ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mengharamkan menikah. Menikah halal ya? Menikah halal bagi yang telah memiliki persyaratan, ketentuan menikah. Ya, pastor-pastor, para Buddha, mereka mengharamkan nikah. Biarawati, bukan cuma di Nasrani. Lihat yang di Buddha tuh. Menghalalkan dan bikin namanya kan. Nah itu ya gitu. Nah. Karena udah di luar kenormalan Pak, di luar fitrah manusia. Ya, lihat orang-orang yang Buddha itu, mereka yang sudah jadi apa namanya, biksunya itu nggak nikah, nggak mau. Kenapa nggak nikah? Dia langsung haramkan nikah. Ya, dia harus haram. Ya sama juga. Lihat itu paus yang terpilih. Kalau ditanya siapa istrinya, nggak punya istri. Kenapa nggak punya istri? Kenapa? Karena udah level dia itu nggak boleh nikah. Nah di Islam juga ada tuh yang tabatul, yang tidak mau menikah demi ibadah. Makanya di masa Rasulullah SAW ada orang-orang yang bertanya ke istri-istri Nabi tentang ibadah Nabi. Kemudian mereka merasa kecil hati, merasa kerdil ibadah mereka nggak ada apa-apanya, langsung berikrar. Ama anak, adapun saya mau tahajud terus, nggak mau saya tidur sepanjang malam. Kalau saya mau puasa terus, nggak ada hari-hari tanpa puasa, saya mau puasa terus. Adapun saya, wala atazawwaju nisa, adapun saya nggak akan nikah. Nah, maka Nabi mendengar ikrar 3 orang tersebut, maka Nabi katakan, ya, ana asumu'an uftir, usolli wa anam, wa atazawwaju nisa. Saya sholat tapi saya juga ada tidurnya. Saya puasa tapi juga ada hari-hari enggak puasanya. Saya juga menikahi Anissa itu bentuk jamak plural. Saya juga menikahi para wanita, gitu. Ya. Kemudian kata Nabi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang enggak suka sunnahku ini, maka dia bukan golonganku. Ya. Nah, ada ulama yang nggak menikah ada, tapi bukan karena faktor tadi. Ya, nah sebagian sufi, perhatikan, sebagian sufi mereka membenci pelampiasan syahwat kepada istri. Ya, karena meneladani buku yang Bapak pegang, Arba'in, siapa penulisnya itu, penyusunnya? Siapa Pak? Al-Imam Nawawi. Kalau saya tanya, boleh Bapak searching, tanya ke siapapun, siapa nama istri An-Nawawi, anaknya ada berapa, atau siapa, nggak akan ada, nggak diketahui. Ini nggak diketahui pertama karena memang tidak ada. Beda yang lainnya, ada ulama Imam Syafi'i, ulama Imam Ahmad, siapa namanya? Siapa ya? Oke, tapi ada istrinya. Nah sekarang Imam Nawawi memang tidak ada istrinya, nggak pernah ada di dunia. Nanti semoga beliau di surga istrinya banyak.
Nah, bidadari. Tapi di dunia nggak pernah ada. Kenapa? Karena beliau tidak pernah menikah. Tidak pernah menikah beliau karena sibuk dengan ilmu, mengajar, belajar, nulis kitab. Usianya produktif, 45 tahun wafat, tapi karyanya luar biasa. Syarah Sahih Muslim dengan hafalan beliau. Riyadhus Shalihin, Raudatul Talibin, Minhajut Talibin. Ya, karya beliau. Sibuk, fakir. Beliau fakir juga. Fakir. Jadi faktor yang tidak membuat beliau tidak menikah itu banyak. Fakir. Ya, miskin beliau. Kemudian sekalinya ada waktu luang belajar, mengajar, nulis kitab. Belajarnya itu nggak kayak bapak datang dari rumah ke masjid. Enggak, beliau melanglang buana. Jalan kaki dulu, belum ada pesawat. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam, pernah dengar Ibnu Taimiyah? Itu yang karyanya ada sampai 1000, tapi yang dibukukan cuma 300. Berarti yang mafqud, yang hilang 700. Karya tebal-tebal Minhajus Sunnah Nabawiyah sekian jilid, Bayan Talbis Jalmiyah sekian jilid, Majmu' Fatawa yang dikumpulkan Ibnu Qasim sampai 20 jilid. Zaman dulu tuh Pak, nulis dengan hafalannya. Belum sibuk. Di penjara sampai 7 kali oleh penguasa zalim. Di Mesir, di Syam. Di penjara. Sekali penjara nggak kayak kita sekarang dapat remisi. Lama belum di penjara. Terus diserang sama tentara Tatar Mongolia. Beliau panglimanya turun jihad. Lawan panglima Tatar. Mengarang kitab, nulis buku. Ada waktu luang murid-muridnya datang. Muridnya ulama semua. Pernah dengar tafsir Ibnu Katsir? Ibnu Katsir itu murid Ibnu Taimiyah. Pernah dengar Imam Adz-Dzahabi? Imam Adz-Dzahabi murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Abdul Hadi murid Ibnu Taimiyah. Ya, Al-Hafidz Al-Mizzi murid Ibnu Taimiyah. Murid-murid ulama semua. Murid-muridnya datang nanya. Bahkan murid beliau Ibnu Qayyim yang berguru sama beliau sampai 17 tahun sampai beliau wafat di penjara. Ibnu Qayyim kalau lagi gundah aja nih, lagi gundah. Datang ke gurunya Ibnu Taimiyah minta nasihat. Cuma lagi gundah aja. Datang kata Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah belum ngomong baru lihat mukanya aja hati kita langsung adem. Mau nikah susah. Pertama nggak punya uang. Kedua sibuk mengajar, belajar, nulis kitab, jihad, di penjara terus. Akhirnya nggak nikah. Yang kayak gini jangan jadikan contoh. Ibnu Taimiyah aja nggak nikah, Imam Nawawi aja nggak nikah, sibuk nyantri. Ini keliru, salah. Sebagian sufi, orang-orang sufi itu sudah mulai masuk ke situ. Mereka membenci dengan ibarah-ibarah mereka. Ini ilmu itu bila bisa hilang kata mereka. Ya, dengan perempuan, asik dengan perempuan. Perempuan istri nggak apa-apa, halal. Ya. Bahkan Nabi nyatakan persetubuhan kita dengan istri itu adalah sedekah. Ya, tadi sudah saya sebutkan, tidak berhubungan badan bagi pria normal dewasa bisa prostat. Ya, ada manfaatnya. Ya, mententeramkan hati. Jadi ini perhatikan di sini. Ada di kalangan Islamis yang mau menuju orang-orang Buddha jadi biksu, orang-orang Nasrani jadi biarawan, jadi pastor, dengan menjauhi menikah dengan alasan ingin beribadah pada Allah yang di masa Nabi sudah ada. Ya, orang-orang yang mengikrarkan hal tersebut, ya, sudah bel ya. Saya rasa cukup. Ya, yang kaitan dengan Rasulullah yang tadi sahabat menceraikan istri yang 10. Kasus dengan Rasulullah mungkin kita menjelaskan ke orang lain. Gimana? Dengan Rasulullah sendiri yang lebih dari 4. Oh, ya, Rasulullah SAW. Wah. Ya. Perhatikan di sini ya. Ya, untuk
di antara kekhususan Nabi SAW min khosaisi. Jadi Nabi beda sama umat. Perhatikan ya. Jangan taunya Nabi boleh 9, yang lain 4. Enggak. Kekhususan untuk Nabi itu banyak yang orang kita itu bebas. Misal, ya, sholat malam bagi Nabi itu wajib. Kemudian sholat ba'diyah asar bagi Nabi wajib. Bagi kita kan enggak. Ya, banyak yang merupakan kewajiban bagi Nabi, bagi kita tidak. Ya, bagi kita tidak. Sholat ba'diyah asar kita enggak, tapi Nabi, ya, itu bagi Nabi. Nah, kalau kita tidak, banyak hal-hal ibadah yang merupakan itu untuk Nabi, tapi kita tidak. Ya, kemudian apalagi untuk Nabi min khosaisi Nabi boleh beristri lebih dari 4. Kenapa? Karena ada kemaslahatan untuk Nabi, ya, melindungi janda-janda. Istri Nabi itu kebanyakan janda. Yang gadis cuma 1, Aisyah. Sisanya janda. Tapi kebanyakan muda, bukan janda tua. Ada orang yang bilang kalau mau sunnah ikutin Nabi janda tua. Coba lihat saja. Ini yang ngomong kayak gini nih, gak baca sirah nih. Coba dia baca sirah. Siapa sih istri Nabi yang tua? Cuma 1. Bahkan ketika Nabi belum poligami, Khadijah, itu ada 2 riwayat usia Khadijah menikah dengan Nabi. Pertama 40 tahun, yang kedua 28 tahun. Ya, saya sendiri contoh ke pendapat ulama yang menyatakan istri Khadijah ketika menikah dengan Nabi 28. Taruhlah 40, Khadijah sudah terkenal, wanita bangsawan, kaya raya, cantik jelita. 40, Arab, cantik, kaya, merawat diri bisa kan? Arab. Ya, kulitnya terbebas dari skincare zaman sekarang yang mengandung merkuri. Ya, yang difilter cakep, aslinya bopeng. Ini Khadijah. Taruhlah 40, ya 40 masih cantik, bukan tua. Bukan. Ya, bapak aja mungkin mau kalau nikah sama janda Khadijah. Nah, ya, ada kekhususan. Ya. Nah, berikutnya yang kedua, hikmahnya adalah dengan adanya istri Nabi, maka istri-istri Nabi inilah yang bersama dengan Nabi dalam keseharian di rumah. Sehingga kita tahu adab-adab etika di rumah, begini halal, begitu haram, ini boleh, itu nggak boleh. Itu dari mana? Sahabat berjumpa sama Nabi di luar, tapi dalam hubungan badan nggak mungkin sahabat tahu kecuali kabar dari siapa? Dari istri-istri Nabi. Maka kita tahulah itu adab, ya, bagaimana hubungan badan. Bahkan sperma itu bukan najis. Tahu dari mana? Dari istri Nabi. Sperma itu bukan najis. Aisyah menceritakan, ya, spermanya Nabi yang ada di sarung dikerik saja oleh Aisyah tanpa dicuci lagi, terus dipakai oleh Nabi untuk sholat. Kena pakaian Nabi, ya, hanya dikerik. Itu dari mana? Apakah dari sahabat laki-laki? Enggak ada. Dari istri-istri Nabi. Maka salah satu hikmah yang dikatakan oleh para ulama, kenapa Nabi istrinya banyak? Supaya nanti istri-istrinya yang akan memberikan informasi kepada umat tentang info-info penting dalam syariat ini. Ya, karena yang mereka lah yang tahu. Nah, dan berikutnya, ya, Nabi SAW, ya, memiliki keistimewaan di mana beliau tidak meminta untuk menceraikan istri, bahkan nggak boleh lagi. Ya, udah segitu aja. Ya, jadi banyak sekali alasan-alasan atau hal-hal yang yang diterangkan oleh para ulama kenapa Nabi boleh beristri 4. Di antara hikmahnya adalah demikian. Ya, pengecualian buat pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Dan di zaman dulu nggak ada juga yang mendiskreditkan Nabi dengan ini, nggak ada. Di zaman dulu itu mereka biasa istri 10 ya, istri 20 itu biasa. Tapi untuk umat hanya 4. Karena umat beda sama Nabi. Nabi aja puasa ya, kalau puasanya Nabi nggak pakai berbuka waktu itu. Namanya puasa wisol. Puasa wisol. Sahabat ikut-ikutan juga. Kata Nabi, la tuwasilu, jangan kalian puasa wisol. Kata sahabat, inna kata wasil, kau sendiri kan juga puasa wisol. Kata Nabi, inilastu mislakum, saya tidak seperti kalian. Saya puasa wa amani rabbi wa saqani, tapi Allah memberikanku makan dan minum bukan pakai cara kalian. Ada makanan, ada minuman, enggak. Ada keistimewaan Nabi. Nabi sholat berjamaah hadap kiblat, tapi Nabi bisa lihat sahabat dari punggung beliau, sehingga Nabi tahu tadi ada sopnya nggak rapat. Nabi tahu tadi ada yang sibuk baca. Ya, bukan spion, memang bisa lihat, memang bisa lihat. Keistimewaan Nabi yang lainnya, fisik beliau memang kuat. Beliau meninggal usia 61, 62. Sebelum itu usia 60, 59, 58 jadi panglima perang. Tenaga beliau tenaga kuda, sekian kuda. Dalam satu malam menggilir seluruh istri beliau. Tapi nanti bermalamnya di istri yang punya hak malam. Misal malam ini malamnya Isya. Sebelum tidur sama Isya sampai nanti malam ya, menjelang subuh, Nabi di waktu Isya itu sudah menggilir seluruh istri beliau. Digilir. Itu memang kekuatannya beda. Memang bukan seperti manusia biasa. Coba bapak-bapak punya istri 9. Satu apa yang digilir, satu aja jarang sentuh. Nah, jadi ini diantara keistimewaan beliau. Ya, memang punya kekuatan fisik. Ada masalah besar. Nah, cukup. Cukup ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.